Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Betapa mulianya nama Yesus, Allah yang kita sembah, Allah yang kita tinggikan, Allah yang kita puji. Baginya segala pujian. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan, Allah yang kudus bagi kami. Kami mau pakai untuk memuji Tuhan, kami mau pakai untuk meninggikan Engkau, karena Engkau segalanya bagi kami. Mulialah namamu Tuhan. Amin. Mulialah namamu Tuhan. Berkat-Mu atasku, berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah namamu, mulialah namamu Tuhan. Kau layak terima pujian tertinggi. Mulialah, amin.
haleluya, haleluya. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa. Pada pagi hari yang indah ini kami bersyukur karena Engkau terlalu baik buat kami semua. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini Tuhan, semua ini karena anugerah Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami ingin beribadah kepadamu. Kami menyerahkan jalannya ibadah ke dalam tangan-Mu, baik dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya. Kuasai dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Lawati kami semua Tuhan. Dengan lawatan Allah kami akan merasakan sukacita yang besar yang Engkau berikan kepada kami. Kami yakin dan kami percaya Tuhan. Kami datang, kami sudah mempersiapkan hati kami, pikiran kami, kehidupan kami. Kami sudah serahkan dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan kami percaya Engkau ambil alih sepenuhnya. Kalau kami pulang, kami membawa berkat yang besar daripada Tuhan. Kami berdoa buat umat-umat ketebusan-Mu yang masih ada di dalam perjalanan Tuhan. Engkau tibakan di tempat ini supaya kami sama-sama bersekutu memuji mengagungkan akan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa buat setiap pelayan-pelayan-Mu. Sucikan mereka, kuduskan mereka, layakan mereka semua Tuhan. Karena mereka melayani, mereka mengasihi Tuhan. Pakai menjadi alat Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Baik pimpinan pujian, baik singer, baik pelayanan musik, baik multimedia, kolektor khususnya kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu Engkau urapi, pakai menjadi alat Tuhan pada pagi hari ini. Kami yakin dan kami percaya taburan firman-Mu menjadi berkat dan bagian buat kami. Semua yang mendengarkannya, kami diberkati oleh Tuhan. Sucikan tempat ini, kuduskan tempat ini. Dalam nama Yesus, Engkau sudah mengkuduskannya. Terima kasih, inilah yang menjadi doa kami. Kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk. Ya, puji Tuhan, kita diberi kesempatan yang baik oleh Tuhan pagi hari ini sehingga kita bisa untuk melayani Tuhan hari ini. Saya percaya mungkin ada beberapa jemaat yang dalam beberapa minggu ini luar biasa pusing ya, banyak masalah dengan anak sekolah ya, mendaftarkan anak-anak sekolah. Itu saya mendengar bukan hanya di sini, tapi di tempat pekerjaan kami juga. Kami mendengar berapa pusingnya orang tua. Namun saya percaya bahwa yang hadir saat ini adalah yang mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Karena kita percaya ketika kita mengutamakan Tuhan, saya percaya jalan keluar yang terbaik Tuhan akan berikan bagi saudara dan saya. Puji Tuhan. Waktu yang ada, kesempatan yang ada, kita mau memuji nama Tuhan. Mari saya undang semua untuk bangkit berdiri. Katakan kepada saudara kiri kanan depan belakang, katakan Tuhan Yesusku luar biasa. Haleluya. Mari kita mau bangkit terus. Kita mau terus seperti banyak iklan menyala abangku katanya gitu ya. Kita juga menyala saudaraku. Kita mau terus berseru kepada nama Tuhan yang ajaib. Bangkit, serukan nama Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Nama Yesus yang luar biasa. Nama Yesus yang ajaib. Nama Yesus yang penuh dengan harapan. Oh, haleluya. Haleluya.
segalanya. Apa musuh saudara hari ini? Semua sudah ada di bawah kaki Kristus. Untuk itu kita mau terus bangkit, terus maju, terus semangat untuk terus melayani Tuhan. Dan saya percaya hari ini Roh Kudus bekerja di setiap hati, amin. Dia yang membangkitkan roh. Haleluya. Mari, saya percaya yang bangkit rohnya pasti akan ikut Tuhan, amin. Akan terus menderek Gusti, amin. Haleluya. Mari kita angkat pujian. Monggo. Sami derek Gusti. Mungkin saudara orang Batak, saudara orang Chinese seperti saya, belum sudah tidak ngerti. Kita mau melayani Tuhan. Haleluya.
sukacita selalu dan kita ya masuk dalam persekutuan kita, bukan hanya kepada Tuhan, kepada manusia, kepada saudara kita. Puji Tuhan, saya mengundang untuk kaum ibu menaikkan pujian syukur kepada Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan simpan dalam lubuk hati kita. Amin. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hati. Ingatlah selalu kebaikan Tuhan. Amin. Musim-musim lewati setiap masa, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang, Janji-Mu menopang hidupku, kasih
mempertemukan kami di tempat ini Tuhan, guna untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Tuhan, Kau tahu Tuhan isi hati kami Tuhan, apa yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Tuhan, Kaulah jalan kebenaran Bapa dan hidup Bapa. Kau tahu Tuhan, kemana kami akan mengarah Tuhan. Kami serahkan semuanya Tuhan di dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang memimpin kehidupan kami Bapa. Terima kasih Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan sedikit daripada firman-Mu Tuhan. Berkatilah hamba-Mu Tuhan yang sebentar lagi akan membentangkan firman-Mu Tuhan. Persiapkanlah hati kami Tuhan. Jadilah kami berkat bagi orang di sekitar kami Bapa. Terima kasih Yesus. Sebentar kami juga memberikan korban persembahan, seberapa besar dan kecil yang kami persembahkan Tuhan. Berkatilah persembahan kami Tuhan, dan berbuat harum di hadapan-Mu Yesus. Tuhan Yesus, inilah menjadi doa dan pergumulan kami Tuhan yang jauh daripada sempurna Tuhan. Kami serahkan semuanya tata ibadah kami Tuhan di dalam tangan-Mu Tuhan, hanya di dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Kita memberikan persembahan yang kedua sambil menunggu kita mengangkat puji pertamanya, sambil menunggu kita mengangkat pujian. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Kau
memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan selanjutnya saya serahkan kepada hamba Tuhan yang sudah dipersiapkan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih kepada Ibu Gembala pada pagi hari ini mempercayakan kami untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, janji Tuhan yang pasti dalam kehidupan kita. Haleluya saudara. Saudara bersemangat untuk menerima firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Coba katakan kita semangat ya Bu. Semangat Yesus. Haleluya. Haleluya. Satu ayat pada pagi hari ini. Mari kita lihat dalam kitab Filipi, ayat yang sangat pendek. Mungkin Bapak Ibu bertanya, kenapa pendeta itu khotbah seperti ini? Tapi percayalah, di balik setiap firman Allah, dalam bentuk apapun firman Allah itu selalu mendatangkan berkat buat kita semua. Mari kita buka kitab Filipi pasal yang keempat, ayatnya yang kelima. Mungkin sudah pegel-pegel terlalu banyak duduk sebelum firman Allah. Mari kita berdiri. Haleluya. Kita baca bersama-sama supaya kita meresapi kebenaran firman Allah ini. Amin. 2, 3. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Terima kasih Tuhan memberkati. Sekali lagi saya baca statement ayat-ayat ini yang terakhir. Tuhan sudah dekat. Tuhan sudah dekat. Artinya firman Allah itu tidak pernah salah. Firman Allah itu tidak pernah keliru. Kalau ayat ini berkata Tuhan sudah dekat, berarti benar-benar bahwa Tuhan itu sudah dekat. Amin saudara. Amin. Pertama, Tuhan sudah dekat secara umum, bahwa kedatangan Tuhan memang benar-benar datang ke dalam dunia ini sudah tidak lama lagi. Tetapi yang kedua, Tuhan sudah dekat datang kepadamu secara pribadi. Mau saudara? Mau saudara? Tuhan sudah dekat datang kepada engkau secara pribadi. Beberapa hari yang lalu saya sempat nonton channelnya Ruben Onsu yang lagi viral. Mau apa saudara? Kasihan loh. Ada wawancara di channel YouTube-nya. Dia kan punya 2 channel. Singkat cerita dia berkata begini. Setiap malam dia terbangun ke toilet. Setelah dari toilet
jam berapapun dia terbangun sampai pagi nggak mau tidur lagi. Irfan Hakim bertanya, kenapa bro? Karena saya takut nggak bangun lagi. Ada yang di sini begitu? Ya. Amin. Ada yang takut tidur lagi karena nggak bangun lagi. Itulah yang dinamakan kedatangan Tuhan secara pribadi dalam kehidupanmu. Engkau mengakhiri nafas hidup di tengah-tengah duniamu. Itulah yang dinamakan Tuhan datang secara pribadi dalam kehidupanmu. Amin. Jadi nggak salah ayat ini berkata Tuhan sudah dekat. Umpama yang ini jam berapa ya? Jam 10. Tinggal 5 menit. Jam 10 Tuhan sudah datang. Amin. Umpama kedatangan Tuhan hari Minggu sudah hari Sabtu jam 11 lewat 55 menit. Nah loh. Amin. Jadi sekali lagi Tuhan sudah dekat. Karena itu Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan sudah dekat, biarlah selama kita masih ada di dalam dunia ini melakukan apa yang dinamakan kebaikan hati. Amin, saudara. Hati kita, hati Bapak Ibu Saudara penuh dengan kebaikan. Dan ini adalah tuntutan firman Allah menjelang kedatangan Tuhan kedua kali dalam kehidupan kita. Artinya selama masih ada kesempatan, perbanyaklah untuk melakukan kebaikan hati dalam kehidupanmu. Jangan terlambat bro. Amin. Jangan terlambat kok diam semua ya? Enggak setuju Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu enggak setuju, buang ayat. Amin. Selama ayat ini ada di dalam Alkitab, berarti itu adalah kebenaran yang harus kita lakukan. Haleluya. Apa itu kebaikan hati? Kebaikan hati adalah apa yang orang lain alami dari kehidupan kita. Dan saya bisa katakan, jika di dalam hidup kita ini penuh dengan kebaikan hati, berarti orang itu penuh dengan kemurahan hati. Orang yang murah hatinya pasti penuh dengan kebaikan hati. Kebaikan hati, apa yang orang lain alami dari kehidupan kita. Kemurahan hati, apa yang orang lain lihat dari kehidupan kita. Kalau itu yang terjadi dalam kehidupan kita, orang lain akan melihat
ada Kristus di dalam kehidupan kita. Amin saudara. Tapi ada yang menarik, saya pelajari tentang kebaikan hati. Kebaikan hati merupakan sistem imun rohani yang berdampak untuk kesehatan kita. Mau sehat Bapak Ibu? Mau sehat? Atau mau sakit? Katakan, mau sehat dulu? Mau sehat Om? Mau sehat Tante? Lakukan kebaikan hati. Karena kebaikan hati merupakan sistem imun yang berdampak untuk kesehatan kita. Kemudian juga kerohanian kita dinyatakan sehat. Kerohanian kita dinyatakan bertumbuh. Kerohanian kita dinyatakan dewasa. Jika engkau memiliki kebaikan hati. Amin saudara. Jadi sekali lagi, jika kita memiliki hati yang penuh dengan kebaikan, sama seperti kita memiliki satu pasukan antibodi yang mampu mengalahkan segala sakit penyakit. Itu secara jasmani. Coba Bapak Ibu saksikan di YouTube ya, lagi ramai kan di TikTok, di YouTube, orang-orang menebar kebaikan. Setelah mereka melakukan kebaikan, ada rasa bahagia, ada rasa kepuasan. Itu orang dunia, itu orang Islam. Apalagi kalau kita anak-anak Tuhan lakukan hal yang sama, akan mendatangkan kebahagiaan yang tiada taranya dalam kehidupan kita. Nah, rupanya ayat ini berkata kebaikan itu harus diketahui semua orang. Apakah salah ayat ini? Amin saudara. Diketahui semua orang. Saya periksa dalam bahasa asli, ditulis dengan kata UNESCO. Artinya dialami, dirasakan, dinikmati oleh semua orang. Jadi bukan hanya sekedar, ini bukan hanya sekedar orang lain tahu bahwa engkau melakukan kebaikan. Bukan hanya sekedar orang lain tahu engkau jadi berkat bagi banyak orang, tetapi orang lain ikut merasakan, mengalami, menikmati bahwa engkau melakukan kebaikan hati sesuai dengan firman Allah. Amin saudara. Kalau itu yang kita lakukan sebagai orang Kristen, saya percaya engkau akan bertumbuh dengan baik dalam iman. Mengapa kita orang Kristen harus, ini menjelang kedatangan Tuhan, itu yang harus kita perbanyak supaya sampai Tuhan datang, kemudian dia lihat engkau, Tuhan bilang engkau sudah lakukan kebaikan. Good. Amin saudara. Mengapa kita sebagai orang Kristen harus melakukan kebaikan hati? Mari kita buka di dalam Amsal pasal yang ke-17 ayat
yang Amsal 11 ayat yang ke-17. Orang yang murah hati itu identik dengan kebaikan hati, berbuat baik kepada siapa, saudara? Kepada diri sendiri. Tetapi orang yang kejam, hatinya jahat, itu menyiksa badannya sendiri. Berarti orang yang murah hati, orang yang baik hatinya, orang yang hatinya penuh kebaikan, menyenangkan. Beda dengan menyiksa badannya sendiri, berarti menyehatkan. Bapak, Ibu, Saudara, saya tekankan sekali lagi, pada saat kita sedang berbuat baik kepada orang lain untuk pekerjaan Tuhan, ayat ini berkata, sesungguhnya kita sedang berbuat baik untuk diri kita sendiri. Artinya kebaikan hati yang kita lakukan nggak pergi dengan sia-sia, mantul, bro. Amin. Mantul kepada diri sendiri. Pada saat kita melakukan kebaikan hati untuk orang lain, untuk pekerjaan Tuhan, maka pada saat yang sama kita sedang berbuat baik untuk diri sendiri. Apakah ini bukan berkat yang luar biasa? Pada saat engkau menolong orang yang lain, sebenarnya engkau sedang menolong diri sendiri. Pada saat engkau sedang berbelas kasihan dengan orang lain, pada saat yang sama belas kasihan Allah akan datang kepada engkau. Saudara pernah mendengar Dokter Howard Kelly, dokter spesialis yang sangat terkenal di Amerika pada beberapa puluhan tahun yang lalu. Waktu dia masih remaja, hidup dalam kemiskinan. Dia seorang pengantar koran dari rumah ke rumah, seharian bekerja seperti itu. Pada akhirnya sebagai manusia biasa, dia capek, dia lelah, dia haus, dia lapar. Saya tadi saudara belum kerja, langsung bekan di rumah. Pas masuk dalam ruangan, jadi gak haus. Amin, saudara. Nah, dokter wakil ini waktu dia capek, haus, lelah, mengantar koran dari rumah ke rumah, datanglah dia pada satu rumah di mana dia meminta segelas air putih kepada ibu pemilik rumah tersebut. Apa yang dilakukan oleh ibu itu? Dia tidak memberikan secangkir air putih saja, tetapi dia memberikan segelas air susu. Dari situ Dr. Howard Kelly melanjutkan sekolah, kuliah di kota, dan pada akhirnya dia menjadi seorang dokter yang terkenal. Beberapa tahun kemudian ibu ini jatuh sakit. Ibu ini yang jatuh sakit dan divonis dokter menderita penyakit kanker. Harus dioperasi secepatnya, harus ambil tindakan secepatnya.
Kalau tidak, bahaya. Keluarga langsung ketakutan. Dari mana biaya operasi tersebut? Apa yang terjadi pas masuk kamar operasi? Howard Kelly langsung menatap. Bukankah ini dalam hati? Bukankah ini yang pernah menolong saya? Akhirnya operasi berjalan dengan baik. Sampai pada akhirnya ibu ini dinyatakan bebas dari sakit penyakit, pulang ke rumah dan disuruh pergi ke bagian administrasi. Biaya operasi kalau untuk sekarang, wow, ratusan juta. Waktu ibu dan keluarga meminta nota pembayaran, keluarlah secari kertas dari amplop dan di situ ditulis lunas, dibayar secangkir air susu. Apakah segelas susu harganya 200 juta? 300 juta? Nggak sebanding ya? Amin. Haleluya saudara. Tetapi kita lihat kebenaran dari cerita ini, bahwa kebaikan hati yang ibu ini pernah lakukan puluhan tahun yang lalu ternyata berdampak positif. Beberapa tahun kemudian kebaikan yang sama dia alami. Mau seperti ibu, mau seperti itu, lakukanlah saudara. Lakukanlah saudara. Amin. Ada seorang pendeta khotbah di sebuah gereja. Katakanlah topik yang sama tentang kebaikan hati. Minggu depan pendeta ini khotbah lagi dengan topik yang sama. Akhirnya pendeta tua maju sekorek-korek ini. Kok gembala? Pendeta sudah salah kali. Kok banyak persis seperti yang minggu lalu. Udah, biasa-biasa saja jemaat. Minggu berikut sudah 3 kali masih khotbah yang sama. Wih, singers WL mulai gak peduli dengan khotbah itu. Minggu keempat pendeta itu masih khotbah yang sama. Jemaat mulai giring, mulai korek-korek sana sini, mulai garuk-garuk tuh. Ada yang garuk-garuk? Ada seorang ibu memberanikan diri waktu habis ibadah. Oh, kenapa sudah 1 bulan khotbahnya sama? Gembala yang dikatakan, ya, ada. Apakah itu sudah lakukan? Langsung dia. Amin saudara. Itulah sebabnya saya tekankan pada pagi hari ini, lakukanlah seperti yang dikatakan oleh firman Allah. Engkau harus memiliki kebaikan hati, kemurahan hati kepada setiap orang, terlebih kepada pekerjaan Tuhan. Yakin firman Allah nggak pernah bohong. Ada waktu Tuhan yang terbaik, kebaikan yang sama engkau akan alami. Bukan cuma engkau, tetapi keluargamu, anak cucumu akan merasakan kebaikan yang pernah engkau lakukan beberapa waktu yang lalu. Banyak orang kan terbalik. Kan ada yang berkata lebih berbahagia menerima daripada memberi. Ada ayat seperti itu. Halo, ada ayat? Amin. Nggak ada ya. Banyak orang lebih suka ditolong daripada menerima.
melayani daripada melayani. Banyak orang lebih suka menuai daripada menabung. Enak banget, saudara. Amin. Ada orang lebih senang dihargai daripada menghargai. Di sini nggak ada. Di tempat kami. Kesenggol sedikit. Orang nyanyi bilang kapela besar. Karena menuntut sebuah penghargaan. Karena menuntut hak. Dan tidak berani melepaskan hak. Amin, saudara. Amin. Saya katakan orang-orang Kristen seperti ini, orang-orang Kristen yang egois, mementingkan diri sendiri, berpusat kepada diri sendiri, egosentrisnya terlalu kuat. Dan saya katakan Allah tidak berkenan hal-hal seperti ini terjadi dalam kehidupan anak-anaknya. Bertobat, saudara. Berubah, saudara. Tuhan sudah dekat. Karena Tuhan sudah dekat, mari kita perbanyak untuk lebih berbuat baik. Coba kita buka lagi satu ayat. Galatia 6 ayat 9. Wah, langsung ketemu. Amin. Janganlah. Kalau jangan berarti dilarang, ya. Ya. Jangan belok kanan. Itu berarti dilarang. Kita belok kanan tabrak loh. Jangan terobos rel kereta api. Karena ada palang pintu. Dan ada kereta akan lewat. Kita terobos, mati kita. Itulah sebabnya ini dikatakan janganlah kita jemu-jemu berbuat. Sudah ada, sudah dilakukan. Halo. Sudah, mantap. Amin. Rohanimu bertumbuh. Bukan saya ngomong, Alkitab yang ngomong. Amin, saudara. Tapi ayat dikatakan jemu-jemu. Jangan cuma tahu berbuat baik tapi nggak jemu-jemu Senin Kemisnya. Jemu-jemu artinya tidak boleh bosan. Bosan. Seterusnya konsisten dalam soal berbuat baik. Seterusnya continue. Jangan cuma hari ini berbuat baik, besok karena bayar SPP anak-anak. Karena seperti ibu tadi katakan, amin. Mau bayar uang masuk sekolah anak-anak. Akhirnya udah tunda. Tahu bahasa menunda? Alkitab katakan menunda adalah ketidaktaatan. Lakukan dengan iman. Iman itu artinya sekarang. Haleluya. Selanjutnya urusan Tuhan. Amin. Haleluya. Selanjutnya urusan Tuhan akan memenuhi segala keperluanmu. Yang penting lakukan dengan iman. Jangan kita jemu-jemu berbuat baik nih. Karena apabila sudah datang waktunya, waktu Tuhan itu waktu yang terbaik.
indah pada waktunya. Engkau pasti akan menuai. Makanya orang yang banyak mengeluh selalu jadi lemah. Benar saudara? Benar saudara? Atau nggak benar? Orang yang bersungguh-sungguh selalu jadi lemes nah. Tapi yakin, percaya kata firman Allah, kalau kita berbuat baik, nggak jemu-jemu, nggak bosan-bosannya, sekalipun pada dasarnya manusia masih bisa bosan. Ada waktu Tuhan buat kita untuk menuai. Wah, luar biasa. Menuai. Orang yang menuai pasti menabur. Coba kita buka ayat itu, saudara. Gimana? 2 Korintus 9 ayat 6. Oh, langsung ngomong begini. Camkanlah ini. Tahu arti camkanlah? Camkanlah ini. Perhatikan baik-baik. Nah itu. Camkanlah ini. Dengar baik-baik. Teliti baik-baik. Seperti pengumuman. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Pilihan di tangan Bapak Ibu. Amin. Sekali lagi saya katakan, tuaian yang akan kita dapatkan tergantung berapa banyak yang kita tabur. Kita berharap banyak, tapi menabur sedikit. Tidak cocok dengan firman Allah. Kita berharap banyak untuk menuai, tapi nggak pernah menabur. Jelas kan? Ayat ini berkata, sedikit menabur, sedikit menuai. Banyak menabur, banyak menuai. Amin. Amin. Banyak anak Tuhan salahkan Tuhan. Banyak anak Tuhan salahkan gembala sidangnya. Kenapa sampai saat ini aku nggak diberkati? Ada terjadi. Di sini nggak ada ya? Di tempat kami. Oh, sama aja. Di sana sini banyak ya. Di tempat kami itu berapa belasan tahun yang lalu, baru pulang dari tempat ibadah, tiba-tiba ada seorang ibu datang. Bagaimana? Kenapa? Saya begini saja. Itu ibu yang sana, rumahnya gedong. Tapi aku, rumahku begini saja. Padahal suamiku kerja di Jepang. Kerja di Jepang itu tahun berapa itu? Aku cuma begini saja. Kenapa Pak Kepala? Berarti Pak Kepala nggak pernah doakan saya pun. Langsung, oh Tuhan ampun. Ya, kita selalu berdoa bersemangat ya. Oh, jangan salahkan gembala. Kalau hidupmu cuma begitu saja. Amin. Haleluya. Apalagi kalau saudara mulai salahkan Tuhan, saudara akan kecewa, saudara akan frustasi, dan pada akhirnya gantung diri di bawah pohon tomat. Haleluya. Itu akhirnya ibu ini fakta saudara. Saya mau menyematkan.
sudah nggak pernah kelihatan. Sebulan juga nggak pernah kelihatan. Kami kunjungi. Bu, ayo semangat lagi ibadah. Oh, Om Pendeta, kami sudah ibadah di sono. Karena di sono kami dijanjikan bukan cuma roda 2, tapi roda 4. Wih, puji Tuhan. Bukan cuma dijanjikan rumah tipe 36, tapi rumah hidup. Oke, kalau begitu setialah di sana. Sampai hari ini tetap roda 2. Sampai hari ini tetap rumah tipe 36. Amin. Boleh bilang haleluya. Itulah sebabnya kalau Bapak Ibu mau rindu mengalami terobosan berkat Allah dalam kehidupanmu, di mana engkau menuai yang banyak di dalam Tuhan, menabur sudah yang banyak. Amin. Saudara tahu prinsip menabur? Prinsip menabur ada 2, kan? Oh, ini nggak perlu ditabur, langsung berani. Jadi pertama dia punya benih. Bagaimana benih itu bisa bertumbuh dan pada akhirnya berbuah dan pada akhirnya kita menuai? Pertama, benih itu harus ditabur, harus ditanam. Kemudian biarkan benih itu mati. Mau mati di dalam itu? Mau bertumbuh saudara? Engkau harus mati terlebih dahulu. Seperti ibarat benih yang masuk ke dalam tanah, terjadi pembusukan, benih itu mati. Tapi tunggu berapa lama, benih itu mulai bertunas dan akhirnya akan berbuah dan kita menuai. Baca satu ayat. Galatia. Kolose. Oh, saya cari dulu ya. Kolose 3 ayat yang kelima. Apa yang harus mati dalam hidup kita? Langsung ketemu. Amin. Mau berbuah, mau menuai, saudara harus mati dulu. Yang mati apanya? Amin. Matikanlah dalam dirimu segala yang duniawi. Halo bos, yang mati apa? Segala sesuatu yang duniawi, percabulan, kenajisan, hawa nafsu jahat, keserakahan, menyembah berhala. Kita harus mati terhadap keinginan seperti itu. Kan ada pujian, bukan dengan barang Allah, ku telah mati. Amin. Tinggalkan cara hidup yang lama. Kalau kita rindu mengalami terobosan berkat Allah dalam kehidupan ini, pertama kita harus mati terhadap segala keinginan daging, segala keduniawian yang tidak akan bisa membawa kita ke dalam kerajaan surga. Yang kedua, ini prinsip benih saudara. Prinsip benih. Benih itu ditabur. Setuju saudara? Setuju? Setuju? Angkat tangan semua. Dan bukan untuk diapain. Benih ini harus ditabur dan bukan untuk dimakan. Mengerti saudara?
yang seharusnya kita tabur, tapi kita cuma makan. Kapan engkau bisa menabur? Berapa banyak bibit unggul ada padamu yang seharusnya engkau tabur, tapi cuma dimakan. Sampai Tuhan datang, engkau tidak akan pernah menuai. Berapa banyak benih talenta yang Tuhan percayakan kepadamu, tetapi engkau cuma pakai. Engkau cuma makan untuk kepentingan dirimu sendiri. Berapa banyak tabuhan, berapa banyak benih kesetiaan yang saudara harus tabur dalam ibadah, tapi engkau cuma makan, berfoya-foya di mall. Amin. Berapa banyak benih persepuluhan yang seharusnya engkau tabur di rumah Tuhan, tapi engkau cuma makan untuk kepentingan dirimu sendiri. Saya katakan engkau tidak akan pernah menuai. Amin, saudara. Haleluya. Haleluya. Coba kita berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan. Siapa yang tepuk tangan pasti akan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jadi sekali lagi, jangan pernah menahan apa yang seharusnya engkau lakukan untuk Tuhan. Jangan pernah menahan apa yang seharusnya engkau lakukan untuk pekerjaan Tuhan. Jangan pernah menahan apa yang seharusnya engkau berikan untuk pekerjaan Tuhan. Berani engkau menahan berhadapan dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Coba kita buka Amsal 3:27. Amsal 3. Nih. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Jadi di sini untuk bagi yang mampu. Sedangkan mungkin yang tidak mampu, kalau dengan iman dia lakukan, double porsi berkahnya. Amin, saudara. Tapi intinya, jangan pernah menahan kebaikan. Saudara, mau lihat contoh, masih ada waktu? Masih ada waktu? Sudah habis? Hah? Contoh orang yang pernah menahan. Buka di Kisah Rasul pasal 5. Wih, seru punya ayat. Oh, serang. Saya aja takut, makanya nggak mau menahan. Amin. Kisah 5 ayat, saya cari dulu ya. Ayat yang kedua. Dengan separuh, berarti suami istri. Ada suami istri di sini? Bilang aja. Pura-pura aja nggak tahu. Kan nanti ketahuan Tuhan. Dengan separuh istrinya, iya. Apa di sini, saudara? Menahan. Padahal cuma sebagian loh. Sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Saudara tahu mungkin cerita ini pada akhirnya is dead. Amin. Bukan soal berapa besar yang mereka berikan, bukan soal berapa banyak yang mereka lakukan, tetapi persoalan di dalam cerita ini, mereka menahan sebagian
Masih berani menahan? Halo? Wih, nggak ada yang jawab. Ampuni saya Tuhan. Masih berani menahan? Suami istri selama. Sepakat saya. Kita nggak boleh menahan lagi ya. Nggak boleh tahan berpuluhan deh. Salah ngomong saya. Ya? Betul? Haleluya. Karena sekali kita menahan, lama-lama terbiasa untuk tidak menahan. Lama-lama kita anggap benar, nggak menahan. Kita anggap benar ketika kita menahan. Biasa saja. Sebab kebohongan berkali-kali akan menjadi sebuah pembenaran dalam diri sendiri. Amin. Jangan pernah menahan. Tapi saya mau sampaikan berkatnya kalau kita nggak menahan. Saya ingat cerita Kejadian 22 ayat yang ke-16. Coba buka. Terakhir saudara, karena saya kelamaan nanti di Mesir. Ini tentang Abraham. Katanya, ini kata Tuhan, aku bersumpah demi diriku sendiri. Takut ya? Tuhan kok bersumpah? Sumpah itu lebih tinggi dari janji. Jadi masih banyak yang cari. Tapi kalau soal sumpah, tetapi berkat ini, aku bersumpah. Bayangkan Tuhan bersumpah demi dirinya karena nggak ada lagi yang di atas dia. Dia bersumpah demi diri sendiri. Kalau dia bersumpah demi diri sendiri, berarti dia akan bertekad untuk melakukan isi sumpah itu. Apa isi sumpah itu? Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Coba ayat 12 ini isi sumpah itu saudara. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di laut, seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Haleluya. Terbukti bangsa Israel hari-hari ini. Amin. Haleluya. Haleluya. Dari Abraham lahirlah sebuah bangsa yang sebenarnya terkuat di dunia ini. Gara-gara apa? Gara-gara ayat 16. Gara-gara ayat 16. Itu saudara. Ini, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan. Coba dia segan, coba dia tunda, coba dia nggak mau. Sebab logika berpikir Abraham punya hak untuk tidak mempersembahkan Ishak kepada Tuhan karena dia bisa berdalih. Banyak yang bisa begitu berdalih ya, punya alasan. Kita bilang, Tuhan, engkau berikan Ishak kepadaku di usia yang lanjut, sudah 90 tahun, sudah 100 tahun, istriku sudah 90 tahun, sudah 90 tahun, sudah nggak hamil. Kalau aku berikan anak ini, pasti istriku nggak akan hamil lagi. Istriku nggak akan melahirkan lagi. Tuhan, aku pertahankan saja. Tuhan, aku nggak mau lakukan firman ini. Dia punya alasan untuk tidak melakukannya. Tapi saya mau beritahu, alasan apapun tidak akan pernah membenarkan engkau kalau itu bicara tentang firman Tuhan. Tetapi yang luar biasanya dalam ayat ini, ternyata Abraham melakukan firman Allah dengan tidak segan-segan. Saya periksa dalam kamus bahasa Ibrani, kata segan-segan di sini, kata tidak segan-segan di sini ditulis dengan kata kasat, bukan kasat kusuk saudara. Kasat artinya tidak pernah menahan apa yang seharusnya dia berikan untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Akhirnya isi sumpah berkat Allah tercurah atas Abraham. Aku akan memberkati engkau.
Aku akan memberkati engkau seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi laut. Musuh-musuhmu akan dikalahkan hanya gara-gara Abraham, nenek moyang bangsa Israel dan nenek moyang kita dalam iman. Tidak pernah menahan apa yang seharusnya dia berikan itu Tuhan. Jadi di dalam iman, kalau kita anak-anak Tuhan, panutan kita Abraham tidak menahan apa yang seharusnya kita berikan untuk Tuhan, pasti engkau akan diberkati. Lakukan firman Allah. Mari kita bangkit. Haleluya. Terima kasih. Mari kita nyanyikan pujian ini sama-sama. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu berlimpah di hidupku.
saudara, maukah engkau berkomitmen dengan Tuhan pada pagi hari ini? Saya mau menantang Bapak Ibu, kalau engkau mau menuai yang banyak, menaburlah juga yang banyak. Dan jangan pernah menahan, jangan pernah makan benih yang engkau harus tabur. Bagi jemaat yang rindu melakukan firman Allah, angkatlah kedua belah tangan. Saya tidak melihat Bapak Ibu, tapi ada Tuhan yang melihat engkau. Angkatlah kedua tanganmu, berdoalah kepada Tuhan. Tuhan, hari ini setelah saya dengar firman Allah, saya berkomitmen untuk tidak akan pernah menahan lagi apa yang seharusnya aku berikan untuk Tuhan. Aku tidak akan pernah menahan lagi apa tuntutan daripada firman Allah. Aku tidak akan pernah menahan lagi. Ampuni aku Tuhan, ampuni aku Tuhan. Jamah setiap jemaat yang mengangkat kedua belah tangan, yang berkomitmen untuk lakukan firman Allah, untuk lakukan firman Allah dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terobosan berkat dari Allah akan bekerja begitu kuat dalam kehidupanmu. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Engkau akan menuai berlimpah-limpah di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah firman Allah yang sudah didengarkan oleh kami semua. Berkati Tuhan, kuduskan itu dengan firman Allah, dan tiba saatnya jemaatmu akan memberikan persembahan. Berkati, kuduskan itu dengan firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita bertepuk tangan, tepuk tangan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Tuhan memberkati persembahan firman Tuhan bagi kita semua. Sungguh luar biasa firman Tuhan. Ya, kalau Tuhan tidak pernah menahan kebaikan bagi kita, acap kali kita menahan kebaikan kita bagi Tuhan. Dan kita mau belajar melakukannya setelah kita mendengar firman yang hidup ini, firman yang benar ini. Karena Dia adalah Allah yang benar bagi kita. Dan kita percaya Tuhan sudah dekat, Tuhan sudah dekat, dan Tuhan mau kita rindu ketika kita berhadapan dengan Dia, kita dilihat sudah melakukan firman Tuhan. Amin. Kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan dalam persembahan yang kedua, sambil menunggu dan mengangkat pujian, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. So
dan Ibu Gembala GPD Grian 50 mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Adrian Sepang atas pemberitaan firman Tuhan yang luar biasa yang semakin mendewasakan kami agar kami menjadi mempelai yang sempurna di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati pelayanannya, memberkati keluarganya, dan bertambah hari, bertambah semakin sempurna pelayanannya untuk kemuliaan Tuhan. Juga berterima kasih, terus doakan Ibu Gembala kita tidak pernah terputus, orang tua rohani kita, ya, biar Tuhan selalu berikan kesehatan, kekuatan, Tuhan damai sejahtera yang melampaui segala akal, terus memelihara Ibu Gembala kita. Puji Tuhan. Kita akan tutup ibadah kita siang ini. Kita yang sudah diberkati Tuhan, bersyukur kepada Tuhan atas ibadah yang luar biasa ini. Mari saya undang jemaat untuk berdiri. Kita akan pujian Ebenezer. Kalau kami ada sampai hari ini, semua di tangan Tuhan. Puji Tuhan, nanti doa oleh Bapak Pendeta Adrian Sepang. Puji Tuhan. Kami ada pada hari ini, itu semua karena berkat Tuhan. Hari demi hari kami lewati, susah atau senang. Kami percaya Tuhan selalu senang dan pernah meninggalkan kami. Sebagai janjinya bagi kita, orang yang mengasihi Dia. Sampai di sini Tuhan sudah menolong. Tuhan pasti sampai di sini Tuhan sudah Terima kasih Tuhan, Engkaulah sumber pertolongan kami, Engkaulah sumber pengharapan kami, dan di dalam Tuhan ada kepastian hidup. Di akhir ibadah pada pagi hari ini, kami berdoa secara khusus bagi jemaat-jemaat-Mu yang sedang berhari ulang tahun pada minggu ini. Kami percaya Tuhan, setiap nafas kehidupan yang Engkau tambahkan terus dalam kehidupan jemaat-Mu, itu karena kemurahan Allah, itu karena anugerah Tuhan, itu karena kebaikan Tuhan. Itulah sebabnya kami berdoa, berkati terus Tuhan Yesus jemaat yang berhari ulang tahun, umur panjang, kekayaan, kehormatan, kemuliaan Allah selalu ada bersama jemaat yang berhari ulang tahun, bersama keluarga, bersyukur, bersukacita, sebab Engkau begitu baik,
dalam kehidupan jemaat-jemaatmu. Dan saat ini juga kami berdoa untuk beberapa anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat yang sedang dirawat di rumah sakit, bahkan ada yang sedang menunggu proses untuk melahirkan, bahkan ada yang di rumah dalam proses kesembuhan. Kami percaya, kami bersepakat di dalam doa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau melawat Tuhan, Engkau menjamah Tuhan, Engkau menyembuhkan segala sakit penyakit. Mujizat Allah terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasamu lebih besar dari segala sakit penyakit. Jadilah sembuh, jadilah sehat, sehingga mereka kembali bersama jemaat lainnya beribadah kepada Tuhan di tempat ini. Semua jemaat yang hadir pada pagi hari ini, Tuhan berkomitmen untuk hidup sesuai dengan firman Allah. Tidak akan pernah menahan kebaikan itu lagi. Haleluya Tuhan. Engkau sudah dekat, sehingga wajib hukumnya bagi kami untuk melakukan kebenaran firman Allah. Pasti diberkati Tuhan, pasti masuk surga. Bagi Ibu Gembala dan keluarga yang ada di tempat ini, buat Tante Linja, kami serahkan terus hamba ke dalam tangan Tuhan. Kesehatan, hikmat dan urapan, pemakaian daripada Allah selalu nyata dalam kehidupan Ibu Gembala. Makin tua makin sehat, makin tua makin kuat di dalam Tuhan, karena ada tanggung jawab menggembalakan jemaat domba-domba yang Engkau percayakan kepada hamba-Mu. Biar damai sejahtera, sukacita surgawi bersama keluarga tetap giat melayani Tuhan di tengah-tengah pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sepanjang minggu yang berjalan, kami serahkan terus kehidupan kami, seluruh jemaat di tempat ini, hanya ke dalam campur tangan Tuhan. Rangkaian ibadah-ibadah sepanjang minggu, biar semuanya Tuhan Engkau kendalikan, sehingga selalu berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami semua akan kembali ke rumah kami masing-masing. Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat kedua belah tangan kita. Terimalah berkat, anugerah dan rahmat dari Allah Bapa, kasih setia Tuhan, dan damai sejahtera dari Yesus Kristus Tuhan kita, kekuatan yang baru, penyertaan yang sempurna, perlindungan yang pasti, mulai pada hari ini Allah Roh Kudus mengerjakan dalam kehidupan kita sampai Maranatha, Tuhan datang pada kali yang kedua. Kami tamatkan ibadah raya pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya.
Selamat hari Minggu yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. GPDI Gria 50. Hari ini sungguh luar biasa ibadahnya. Saya sendiri merasakan hadirat Allah ada di tengah-tengah ibadah pada pagi hari ini. Dan biarlah jemaat GPDI Gria 50 semakin bertambah-tambah di dalam Tuhan sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Luar biasa doa kami, Tuhan memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Lebih khusus Tuhan memberkati Ibu Gembala kita yang ada di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati.